Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo pernah nggak sih punya tempat makan langganan yang selalu rame banget? Nggak peduli hujan atau panas, bahkan hari libur pun tetap ngantri. Di kampung gue, ada satu warung Padang yang begitu. Letaknya di pojokan gang kecil, agak mepet sama pagar pemakaman tua. Bangunannya nggak mewah, cuma dari papan kayu yang udah lapuk di beberapa sisi. Atapnya sengkaratan. Dan di depannya cuma ada papan sederhana bertuliskan Arem Padang Lestari. Asli Minang. Dari luar sih, biasa aja. Tapi begitu lo masuk, langsung disambut bau rendang yang nyengat banget. Wangi santannya nempel di hidung. Bikin air liur lo netes sebelum duduk. Nasinya anget, sambelnya pedesnya pas, dan pilihan lauknya banyak. Ada ayam pop, gulai tunjang, telur balado, kikil, sampai rendang yang katanya resep turun-temurun. Tapi anehnya, makanan seenak itu gak pernah habis. Selalu penuh, kayak magic. Awalnya gue gak curiga apa-apa. Tiap makan di sana rasanya enak banget. Cuma makin lama gue mulai ngerasa ada yang gak beres. Lo tahu nggak? Setelah makan di situ, badan gue bukannya seger, malah berat banget. Ngantuknya gak ketulungan, kayak abis dibius. Dan malamnya, gue selalu mimpi aneh. Kadang gue mimpi berada di tengah makam, sendirian. Kadang gue mimpi suara bayi nangis, pelan, lirih, tapi nyaring di telinga. Gue mikir itu sugesti, tapi mimpi itu kejadian terus tiap gue habis makan di situ. Sampai akhirnya, suatu sore gue ngobrol sama Pak Tarjo. Dia tukang becak tua yang sering mangkal di depan gang itu. Orangnya kalem, sopan, tapi matanya tajam. Dia bilang ke gue, "Mas, jangan sering-sering makan di situ. Warung itu beda." Gue ketawa, gue kira dia bercanda, tapi mukanya serius. Dia nyambung lagi, "Saya pernah lihat sendiri. Malam-malam ada yang ngubur kendi di belakang warung." Waktu dia bilang kendi, gue langsung merinding. Karena di mimpi gue semalam, ada kendi juga. Warnanya hitam, licin, kayak dibakar. Dan di dalam mimpi itu, kendi itu ditaruh di atas batu nisan kecil. Terus tiba-tiba meledak. Dan dari dalamnya, keluar tangan bayi yang berdarah-darah. Gue gak cerita ke Pak Tarjo soal mimpi itu. Tapi entah kenapa omongannya bikin dada gue berat. Besoknya, gue iseng tanya ke anak-anak muda di kampung. Mereka bilang emang dari dulu warung itu penuh misteri. Nggak ada yang tahu jelas siapa yang masak. Pemiliknya, sepasang suami istri, nggak pernah keluar dari dapur. Yang jaga di depan cuma embiak-embiok muda yang nggak pernah senyum. Rambutnya selalu dicepol, kulitnya pucat kayak belum tidur seminggu. Dan yang paling aneh, setiap hari jam 3 sore, warung itu tutup sebentar, terus jam 3:30 buka lagi. Tapi waktu tutup itu, nggak ada yang keluar masuk, gak ada suara, kayak kosong. Karena penasaran, gue datang lagi sore itu. Gue pura-pura beli. Tapi sebenarnya, gue ngintip dari balik pohon pisang yang agak jauh dari belakang warung. Dari situ gue bisa ngeliat jelas bagian belakang yang ketutup tirai bambu. Jam 3, tepat. Mbak kasir langsung nutup pintu. Gak lama kemudian, dari sisi belakang muncul perempuan. Tapi, ini beda dari Mbak kasir. Rambutnya panjang banget. Ngelewer sampai paha. Bajunya putih kayak daster. Tapi lusuh. Dan ada bercak merah di bagian bawah. Dia jalan pelan banget. Dan yang bikin jantung gue hampir copot, kakinya nggak nyentuh tanah. Dia bawa kendi kecil warna hitam. Masuk ke gubuk kecil di belakang warung. Yang dulunya gue kira cuma gudang. Tapi ternyata, dalamnya ada cahaya merah samar kayak dari lilin. Cewek itu masuk. Terus tirai bambunya nutup sendiri. Gue diem di situ. Hampir 10 menit. Nggak ada suara. Tapi tiba-tiba, dari dalam gubuk, keluar bau amis yang nusuk banget. Kayak daging busuk, dicampur sama wangi melati. Gue langsung kabur. Nggak tahan sama baunya. Tapi sepanjang jalan pulang, kepala gue pening. Dan malamnya, gue mimpi lagi. Tapi kali ini, gue bukan sekadar ngeliat kendi. Gue mimpi berdiri di dapur warung itu. Di atas meja ada panci besar penuh rendang. Tapi, dagingnya bukan daging biasa. Ada tangan kecil, kaki mungil, dan kepala, kepala bayi. Matanya belum kebentuk, masih merah. Gue langsung kebangun, keringetan dingin. Dan anehnya, baju gue bau wangi melati hari-hari berikutnya. Gue jadi gak nafsu makan. Bahkan cuma ngelewatin warung itu aja, perut gue langsung mual. Tapi, gue juga gak cerita ke siapa-siapa, takut dibilang halu. Sampai suatu hari, temen gue, si Gofar, ngajak makan siang bareng. Tanpa gue tahu, dia langsung belok ke warung itu. Gue panik, tapi malu nolak. Jadi ya gue ikut aja. Walau perasaan gue gak enak banget. Waktu duduk di dalam, semuanya berasa normal. Ramai kayak biasa. Bau masakan menguar. Mbak kasir senyum tipis kali ini.
tapi matanya kosong. Gue milih makan nasi rendang kayak biasa, tapi baru 2 suap, gue ngerasa perut gue nyeri. Sakitnya tuh bukan kayak masuk angin, tapi kayak ditusuk dari dalam. Gue buru-buru keluar. Gofar heran, tapi gue bilang perut gue nggak enak. Sorenya gue demam, badan gue panas dingin, dan malamnya gue mimpi lagi. Tapi kali ini paling serem. Gue berdiri di makam kampung. Tapi di tengah kuburan itu, ada satu liang kubur kecil yang terbuka. Gue mendekat, dan dari dalamnya muncul tangan mungil bayi. Tangan itu ngarah ke gue, kayak minta tolong. Tapi waktu gue mau tarik, muncul perempuan dari balik pohon. Rambut panjang, wajahnya rata, dan dia ngomong, "Itu jatah hari ini." Gue kebangun dengan napas ngos-ngosan. Dan yang lebih serem, di kaki ranjang gue ada tanah basah, tanah sama kayak tanah kuburan. Gue udah gak bisa diem. Gue ngerasa ini bukan cuma kebetulan, dan gue yakin ada yang gak beres sama warung itu. Tapi siapa yang bakal percaya? Gue akhirnya balik ke Pak Tarjo. Gue ceritain semuanya. Dan dia cuma geleng. Pelan, terus bilang, "Mas, itu warung bukan warung biasa. Mereka bilang itu pesugihan kepala. Tiap seminggu harus ada yang dikasih. Kadang ayam, kadang darah, kadang yang lebih kecil, lebih lembut." Waktu dia bilang lebih lembut, suara dia ngendap, matanya merah, kayak nahan emosi. Gue tahu maksudnya, dan saat itu gue sadar, mungkin bukan cuma mimpi, tapi peringatan. Dan kalau gue nggak nyari tahu lebih dalam, mungkin korban berikutnya bukan cuma mimpi, tapi nyawa beneran. Gue nggak bisa tidur semalaman setelah omongan Pak Tarjo Kotekatania soal pesugihan kepala bayi, terus muter di kepala gue. Kayak lagu seram yang diputar ulang tanpa henti, yang lebih kecil, lebih lembut. Itu jelas-jelas maksudnya bayi. Dan kalau itu bener, berarti mimpi-mimpi yang gue alami selama ini bukan sekadar bunga tidur. Nangis bayi, tangan mungil keluar dari tanah. Bahkan kepala kecil di dalam rendang semuanya, bukan cuma gambaran ngaco karena kecapekan. Besok paginya, mata gue masih berat banget. Tapi rasa penasaran jauh lebih besar dari rasa takut. Q-Bank, cuci muka. Terus duduk lama di teras rumah sambil mikir. Harusnya gue bisa cari tahu lebih banyak. Gak bisa cuma ngandelin cerita dari mimpi atau dari 1-2 orang doang. Tapi nyari informasi tentang warung yang katanya angker dan laris terus. Itu gak semudah yang gue kira. Soalnya banyak warga yang lebih milih diem. Begitu gue sebut nama warungnya, mereka langsung pura-pura gak denger. Atau malah ganti topik. Akhirnya gue mutusin buat nyari celah dari orang-orang yang sering mangkal di sekitar situ. Gue mulai dari ngobrol sama tukang parkir yang biasa jaga. Dipan Gang, namanya Mas Didi. Orangnya ramah, tapi waktu gue tanya soal jam operasional warung itu, mukanya langsung berubah. Dia jawab singkat, jam 7 buka, jam 3 tutup sebentar, terus buka lagi jam 3:30. Kenapa Mas nanya? Gue cuma senyum, bilang lagi iseng nyari referensi buat tulisan. Tapi dari nada bicaranya, gue tahu dia nggak nyaman. Gue coba tanya soal pemilik warung. Dia cuma geleng. "Saya kerja di sini udah 2 tahun, tapi belum pernah lihat langsung siapa yang masak di dalam. Mbak kasir itu juga jarang ngomong. Paling nyuruh ngatur parkir aja. Kalau malam, saya nggak pernah mau nungguin di sini sendirian." Q-Ko bertanya lebih jauh, tapi Mas Didi buru-buru pamit. Dia bilang mau sholat asyar, padahal baru jam 3 kurang. Gue ngerti. Mungkin dia nggak nyaman ngomongin soal warung itu. Gue nggak bisa maksa juga. Hari itu gue nyoba keliling kampung, berharap ketemu warga yang punya cerita atau pengalaman aneh soal warung itu. Kebanyakan tetap diem, sampai akhirnya gue nemu Bu Iam, tukang jamu keliling yang rumahnya nggak jauh dari belakang warung. Dia ini orangnya cerewet, tapi suka ngosip. Biasanya gue hindarin, tapi kali ini gue butuh dia. Waktu gue ajak ngobrol di teras rumahnya. Awalnya dia ngomong biasa aja, tapi begitu gue bilang, "Bu, saya kok akhir-akhir ini ngerasa warung Padang di ujung gang itu aneh ya. Siap, makan di sana. Saya mimpi buruk terus." Dia langsung narik napas dalam. "Lah emang Mas," katanya sambil ngelus dadanya. "Bukan Mas saja kok yang ngerasa begitu. Saya juga pernah ngalamin aneh-aneh. Apalagi saya ini tiap hari lewat belakang. Situ waktu jualan jamu. Kadang kalau lagi sepi, saya dengar suara bayi nangis dari arah gubuk kecil di belakang warung. Tapi pas saya samperin, sepi. Cuma ada bau amis kayak darah, sama bau melati nyampur." Cerita Bu Iam bikin bulu kuduk gue berdiri. Gue tanya lagi, "Apa pernah lihat sesuatu yang mencurigakan?" Dia mikir sebentar, terus jawab pelan, "Pernah. Tengah malam saya pulang dari acara pengajian,
lewat situ. Saya lihat ada perempuan ngerangkak keluar dari gubuk kecil itu. Rambutnya nutupin muka, tangannya bawa bungkusan kain merah. Saya pikir itu boneka. Tapi pas saya lewat deketnya, Masya Allah, darah netes dari ujung kain itu. Gua langsung diem. Gak bisa nafas. Karena warna kain merah dan bungkusan itu persis kayak yang gua lihat di mimpi. Gue ngerasa merinding dari ujung kaki sampai kepala. Bukan cuma karena takut, tapi karena semua yang gue lihat dan dengar mulai nyambung. Mimpi gue, cerita Pak Tarjo, omongan Mas Didi, sekarang cerita Bu Iyam. Semuanya ngarah ke satu titik. Gubuk kecil di belakang warung itu nyimpen rahasia besar. Gue tanya ke Bu Iyam soal sejarah rumah itu sebelum jadi warung. Dia bilang, dulu tempat itu rumah pasangan muda yang baru nikah. Mereka nggak lama tinggal di situ. Katanya si istri hamil besar, tapi meninggal waktu melahirkan. Bayinya ikut meninggal, tapi mayatnya nggak pernah ketemu. Ada yang bilang dikubur sembarangan, ada juga yang bilang hilang secara misterius. Setelah itu, rumah itu kosong bertahun-tahun. Sebelum akhirnya direnovasi dan dijadiin warung Padang, gue pulang sambil bawa sejuta pikiran. Dan waktu gue masuk ke kamar nenek gue yang udah meninggal 2 tahun lalu, tiba-tiba gue nemuin satu album foto lama di lemari tua. Iseng gue buka, dan di halaman tengahnya ada foto pudar, warna kekuningan, gambar rumah tua dengan cat merah, kusam. Dan di bawahnya ada tulisan tangan, Keluarga Murni, 1992. Darah gue langsung dingin. Gue inget, Murni itu nama istri dari rumah tua itu, yang meninggal saat melahirkan. Gue mulai ngerasa ini bukan sekadar kebetulan. Gue yakin banget, warung itu punya hubungan sama arwah si Murni dan anaknya. Dan kemungkinan besar, mereka mesra ada di situ. Gue mulai mikir keras. Kalau semua ini benar, harusnya ada cara buat buktiin. Tapi masalahnya, gue nggak punya bukti fisik. Nggak bisa asal nuduh. Satu-satunya cara buat nemuin kebenaran, gue harus masuk ke gubuk itu. Tapi pertanyaannya, gimana caranya? Gue mulai susun rencana. Pertama, gue harus bisa masuk ke area belakang warung tanpa ketahuan. Nggak mungkin gue minta izin langsung. Jadi satu-satunya cara ya malam hari. Tapi itu berisiko. Kalau ketahuan, bisa disangka maling. Bisa digebukin. Tapi kalau nggak dicoba, gue nggak bakal pernah tahu. Akhirnya gue mutusin buat mulai observasi dari jauh dulu. Gue duduk di seberang jalan, pura-pura main HP, sambil ngamatin siapa aja yang keluar masuk warung. Gue lihat Mbak Kasir, 2 laki-laki yang bantuin angkat galon, sama satu perempuan tua yang kadang keluar masuk dapur. Tapi gue nggak lihat siapapun yang ngangkut bahan makanan. Nggak ada mobil sayur, nggak ada tukang daging. Aneh banget. Jam 3 sore. Seperti biasa, warung ditutup sebentar. Dan gue lihat lagi, cewek berpakaian putih masuk ke gubuk kecil itu, bawa kendi. Sama persis kayak sebelumnya. Tapi kali ini, gue nyadar sesuatu yang lebih mengerikan. Saat cewek itu buka tirai bambu, bayangannya nggak kelihatan di kaca jendela warung. Padahal matahari masih terang. Gue langsung merinding, karena seharusnya, kalau dia manusia biasa, bayangannya pasti kena pantulan cahaya. Tapi ini enggak ada apa-apa, cuma bayangan tirai yang gerak. Gue langsung sadar, mungkin cewek itu bukan orang hidup. Gue pulang sambil gemeteran, tapi di tengah ketakutan itu, gue juga ngerasa makin yakin, gue harus masuk ke gubuk itu. Gue harus tahu apa yang disimpan di dalamnya. Karena kalau benar itu tempat ritual pesugihan, gue harus lapor ke orang yang lebih berwenang. Atau setidaknya nyelamatin siapapun yang masih jadi korban. Malamnya, gue susun rencana. Gue bakal balik jam 2 dini hari, pas semua orang udah tidur. Gue bawa senter kecil sorong tanggen. Dan kamera HP, gue tahu ini nekat. Tapi gue udah gak peduli. Kumap. Semua ini jelas. Gue pengen tahu. Dan gue pengen bukti. Dan pas jam udah nunjukin, jam 2:07, gue keluar rumah, sendirian, jalan kaki pelan-pelan ke arah gang itu. Langit mendung, udara dingin. Tapi anehnya, gue nggak denger suara jangkrik sama sekali. Sepi, mencekam, kayak dunia lagi nahan napas. Begitu gue sampai di belakang warung, semua gelap. Tapi gubuk kecil itu masih ada. Berdiri, tirai bambunya goyang dikit kena angin. Gue pelan-pelan mendekat. Dan begitu gue sampai, bau amis itu langsung nyambut gue. Lebih parah dari sebelumnya. Bau darah busuk, dicampur wangi melati. Gue buka senter, tangan gue gemeteran. Tapi, gue tetap jalan pelan. Pelan banget. Sampai, akhirnya gue ada di depan gubuk. Tirainya nutup, tapi longgar di salah satu sisi. Gue ngintip pelan-pelan. Dan yang gue lihat di dalam, bikin napas gue langsung berhenti.
Di dalam gubuk itu, ada altar kecil, dibikin dari batu bata setengah jadi. Kayak dibangun buru-buru, tapi niat banget. Di atasnya ada kendi hitam mengkilap. Bentuknya kayak kendi dari tanah liat biasa. Tapi warna hitamnya terlalu pekat, kayak hitam arang. Nggak ada pantulan sama sekali. Kendi itu dikelilingi bunga melati yang udah layu. Dan di ujung kelopaknya kelihatan gosong, kayak pernah dibakar atau kena abu. Di tengah altar itu, yang bikin perut gue mual dan mata gue panas. Ada tengkorak kecil. Ukurannya nggak lebih besar dari bola tangan. Itu jelas tengkorak bayi. Gigi depannya belum tumbuh. Matanya bolong, dan ada bercak hitam yang kayak darah kering di atas ubun-ubunnya. Rahangnya terbuka sedikit. Dan entah kenapa, gue ngerasa kayak tengkorak itu lagi nangis. Gue nggak bisa gerak. Tubuh gue kayak ditahan sesuatu. Dingin. Dari ujung kaki sampai tengkuk. Tapi bukan dingin biasa. Ini dingin yang rasanya bukan dari cuaca, tapi dari dalam. Kayak ada sesuatu yang masuk ke badan gue. Gue masih berdiri di ambang tirai bambu itu. Dan tangan gue yang pegang senter mulai gemeteran. Gue nggak tahu apa itu karena takut atau karena dingin yang masuk terlalu dalam. Dan tiba-tiba, di belakang gue, ada suara. Pelan banget, kayak bisikan. Tapi jelas masuk ke telinga gue. Dia masih butuh satu lagi. Suara perempuan. Tapi berat. Dan pelan banget. Gue langsung nengok. Tapi nggak ada siapa-siapa. Gue dorong tirai bambu buat keluar. Tapi angin dingin nyamber dari belakang. Tirai itu nggak nutup. Tapi malah ngelilit badan gue sebentar kayak ada yang narik. Sensor gue tiba-tiba mati. Langsung gelap total. Gue panik. Sampai panik. Gue puter center. Pencet tombolnya berulang-ulang. Tapi nggak nyala. Dan dari dalam gubuk itu, muncul suara tangisan bayi. Awalnya pelan, tapi makin lama makin nyaring. Sampai kayak jeritan bayi yang diseret. Suara itu datang dari dalam kendi. Gue lari. Bener-bener lari sambil nahan muntah. Nggak berani nengok ke belakang. Dan pas sampai di jalan kampung, kaki gue lemes. Gue duduk di pinggir got. Ngos-ngosan, tangan masih gemeteran. Gue pegang dada gue sendiri. Jantung gue berasa mau copot. Sampai rumah, gue nggak bisa tidur. Badan gue panas banget, tapi kaki gue dingin kayak es. Gue merasa ada sesuatu yang masuk bareng gue dari gubuk itu. Dan malamnya, semua makin jelas. Gue mimpi lagi, tapi kali ini lebih parah. Dalam mimpi itu, gue ada di dalam warung. Tapi bukan warung yang biasa. Warungnya kosong. Meja-meja ditutup kain putih semua. Lampunya berkedip. Di ujung ruangan, ada meja saji yang biasa dipakai buat nampilin lauk. Tapi kali ini semua lauknya hidup, rendang gerak, ayam pop, nendang-nendang. Gulai kepala bergerak sendiri dan mata dari kepala itu muter liatin gue. Dan dari dalam panci paling besar, keluar kepala bayi. Merah, masih berdarah, nggak punya mata. Tapi mulutnya kebuka, dan dari mulut itu keluar suara. Bapak, aku lapar. Gue kebangun dengan keringat dingin. Tapi bukan cuma mimpi itu yang bikin gue merinding. Di bawah bantal gue, ada bunga melati, layu, basah, dan baunya persis kayak yang gue cium di gubuk semalam. Gue tahu itu bukan kebetulan. Hari-hari setelah itu, hidup gue nggak tenang. Setiap kali gue lewat warung itu, gue ngerasa dada gue sesek. Mata si mbak kasir yang pucat selalu ngikutin gue sampai kalau. Dan makin lama suara bayi itu mulai muncul, meski gue nggak tidur. Kadang pas gue lagi mandi, tiba-tiba suara tangisan bayi muncul dari saluran air. Kadang pas gue duduk sendiri di ruang tamu, suara itu muncul dari pojok langit-langit. Gue gak tahu lagi mana nyata mana enggak. Sampai akhirnya, 3 hari kemudian, kampung geger. Seorang warga di kampung sebelah lapor kehilangan anak bayi umur 4 bulan. Anaknya hilang dari dalam rumah. Padahal pintu jendela semuanya dikunci. Gak ada jejak. Polisi datang. Warga bantu nyari. Tapi gak ketemu apa-apa. Dan yang bikin semuanya makin horor. 2 hari kemudian, ada warga nemuin kain bedong bayi warna merah muda di semak-semak belakang warung Padang itu. Kainnya basah darah. Dan di dalamnya ada segumpal rambut halus. Rambut bayi. Polisi datang lagi. Kali ini mereka nyelidikin serius. Tapi pas mereka minta izin buat periksa gubuk kecil itu, pemilik warung nggak ada di tempat. Mbak kasir bilang mereka pergi keluar kota. Polisi nggak bisa maksa. Tapi warga udah pada curiga. Akhirnya malam itu, warga rem-rem mutusin buat ngerebek warung. Gue ikut. Bukan karena gue berani, tapi karena gue udah ngeliat lebih dulu. Dan gue yakin, apapun yang ada di dalam gubuk itu, harus dilihat orang banyak. Harus dibuka terang-terangan. Pas tirai bambu ditarik, semua warga yang ikut langsung pada nahan napas. Di dalam gubuk itu masih ada altar kecil itu. Kendi hitamnya masih di tempat. Tapi kali ini, di sebelah kendi itu ada mangkuk tanah liat.
Di dalamnya ada potongan jari mungil. Jari bayi, masih merah, masih basah. Semua langsung heboh. Ada yang teriak, ada yang muntah. Polisi langsung ngamanin tempat itu dan pasang garis polisi. Tapi anehnya, pemilik warung nggak pernah balik. Nggak bisa dilacak, dan warung itu akhirnya resmi ditutup. Tapi masalahnya nggak selesai di situ. Setelah penutupan, gang itu jadi sepi. Orang-orang takut lewat. Anak-anak dilarang main di dekat sana. Tapi suara bayi masih sering kedengeran tiap malam Jumat. Kadang suara tangisan. Kadang suara perempuan nyanyi Nina Bobo. Dan yang paling parah, beberapa warga mulai ngalamin kejadian aneh. Ada yang ngalamin mimpi serupa kayak gue. Ada yang ngeliat cewek berbaju putih berdiri di depan gubuk. Dan ada satu warga yang bilang, lihat perempuan bawa kendi berdarah jalan ke arah pemakaman sambil gendong sesuatu yang dibungkus kain merah. Gua nggak tahu apa cewek itu makhluk dari gubuk itu, atau mungkin si murni. Tapi satu hal yang jelas, gubuk itu bukan sekadar tempat nyimpen kendi. Itu tempat ritual, tempat nyimpen perjanjian. Dan selama perjanjiannya belum lunas, entah siapa lagi yang bakal jadi tumbal berikutnya. Gue sampai sekarang masih suka ngerasa diawasin. Di rumah, di kamar, bahkan di mimpi. Kadang gue dengar suara bisikan pelan di telinga gue pas lagi sendiri. Kadang bau melati muncul tiba-tiba di ruang tamu. Padahal nggak ada bunga sama sekali. Dan kadang, gue lihat bayangan kecil lari di belakang pintu. Cerita ini belum selesai, karena gue yakin mereka si pemilik warung belum selesai. Mereka mesai di luar sana. Mungkin buka warung di tempat lain. Ganti nama, ganti menu, tapi metodenya masih sama. Dan lo yang sekarang nonton cerita ini, lo harus hati-hati. Jangan gampang tergoda sama makanan yang terlalu sempurna. Jangan langsung percaya sama tempat makan yang selalu laris tanpa alasan. Kadang, rasa enak dan warung ramai itu dibeli dengan harga yang jauh lebih mahal daripada uang. Kadang, itu dibeli dengan nyawa. Setelah malam penggerebekan itu, kampung gue nggak pernah sama lagi. Warung Padang itu udah resmi ditutup. Garis polisi masih melintang di depan pintunya. Dan gubuk kecil yang dulunya cuma bangunan reot di belakang, sekarang jadi tempat paling angker yang bahkan anak-anak kecil pun takut buat sekadar ngelirik. Tapi yang aneh, makin hari bukannya suasana tenang, malah makin banyak kejadian ganjil yang dirasain warga. Kayak ada sesuatu yang masih tertinggal di sana. Sesuatu yang belum selesai. Gua pikir, setelah semuanya terbongkar, setelah kendi hitam itu dilihat langsung sama warga dan polisi, semua bakal selesai. Tapi ternyata enggak. Justru dari situ, semuanya mulai jadi lebih kacau. Mulai ada yang kerasukan, ada yang kesurupan. Pas lewat depan warung, bahkan ada yang kesurupan waktu lagi ngaji di musola. Katanya yang masuk itu bukan jin biasa. Surat berat banget. Dan cuma teriak satu kalimat. Dia belum kenyang. Itu yang pertama kali bikin warga mulai ngebahas kemungkinan kalau perjanjian pesugihan itu belum lunas. Kalau menurut cerita orang-orang tua di kampung, pesugihan itu bukan sekadar minta tumbal, tapi juga janji setia. Jadi kalau ditinggal di tengah jalan atau dibongkar paksa, maka arwah atau entitas yang dikontrak dalam perjanjian bakal marah. Dia bakal ngambil sendiri jatahnya. Dan kayaknya itu yang sekarang lagi terjadi. Yang paling parah, satu keluarga yang tinggal nggak jauh dari warung, tiba-tiba anaknya hilang. Bocah laki-laki umur 7 tahun. Hilangnya di siang bolong, pas lagi main layangan, jatah timinnya. Dia lari ke arah gang belakang karena layangannya nyangkut, tapi nggak pernah balik. Dicari kemana-mana, nggak ketemu. Dan yang paling serem, pas nyari ke arah gubuk itu, salah satu warga Pak Handoko pingsan. Dia bilang sempat lihat ada cewek baju putih jalan sambil gendong bocah kecil, tapi kakinya nggak nyentuh tanah. Jalan, melayang, dan tiap langkahnya ninggalin jejak darah kecil di tanah. Gue bener-bener nggak habis pikir, gimana bisa pesugihan masih aktif padahal pelakunya udah kabur. Tapi Pak Tarjo, yang kemarin jadi saksi juga di penggerebekan, bilang begini ke gue. Kalau perjanjiannya udah dikunci, entah itu sama Kiai Hitam atau langsung sama Nyi Blorong, maka tempat itu udah jadi portal. Gak peduli siapa yang tinggal di situ. Selama kendi dan tumbal nggak dibalikin atau disuciin, tempat itu bakal tetap aktif. Arwah yang dikorbankan bakal gentayangan, dan penunggu yang dikasih makan darah bakal ngamuk kalau jatahnya nggak dikasih. Q, diem, nggak bisa jawab apa-apa. Karena kata-katanya itu benar-benar sesuai sama yang terjadi sekarang. Malam-malam gue makin nggak tenang. Bahkan pas lagi mandi aja, gue ngerasa kayak ada yang ngintip. Gue pernah sekali ngaca pas habis keramas,
Dan di belakang gue ada bayangan kecil berdiri di pojokan kamar mandi. Gue langsung noleh, tapi nggak ada siapa-siapa, cuma air netes dari pancuran. Dan aroma bunga melati mulai jadi bau yang sering nongol. Di tempat-tempat yang nggak seharusnya. Sampai akhirnya gue mutusin buat nyari tahu lebih dalam. Gue ingat satu orang yang mungkin bisa bantu Pak Wito. Mantan dukun kampung yang udah tobat dan sekarang tinggal di ujung desa. Dulu dia sempat terkenal karena bisa bantu orang yang kerasukan atau diganggu makhluk halus. Tapi sejak tobat, dia milih tinggal sendiri di gubuk kecil di tengah kebun singkong. Banyak yang gak berani deketin dia, tapi buit Gyu, dia satu-satunya harapan. Gue datengin dia siang hari. Gue bawa kopi hitam dan rokok sebagai tanda hormat. Pas nyampe di rumahnya, dia lagi duduk di kursi bambu, ngeliatin sawah sambil ngehisap rokok klobot. Begitu lihat gue, dia cuma ngangguk pelan. Gak ngomong apa-apa, tapi kayaknya dia udah tahu kenapa gue datang. Gue duduk di sebelahnya, buka pembicaraan pelan-pelan. Dan pas gue nyebut soal warung Padang, dia langsung nutup matanya sebentar. Tarik napas dalam, terus bilang pelan. Itu bukan warung, Leh. Itu dapur darah. Dapur tumbal. Gue udah lama curiga, tapi karena yang mainin ilmu itu termasuk berat, gue gak berani ikut campur. Tapi sekarang semuanya kebuka, dan lo udah keburu ke bawah, lo harus siap sampai akhir. Gue diem, nahan gemetar di tangan. Tapi, gue pengen tahu. Gue tanya dia, sebenarnya pesugihan Nyi Blorong itu beneran ada, apa cuma cerita buat nakut-nakutin? Dia ngangguk pelan, terus jawab, Nyi Blorong itu bukan cuma legenda. Dia ratu pesugihan. Tumbalnya kepala bayi, atau bagian tubuh manusia yang masih segar. Biasanya, darah, dan sebagai gantinya, lo dikasih kekayaan, pengaruh, dan karisma. Tapi perjanjiannya bukan kayak jual beli biasa. Dia bakal datang langsung, masuk ke mimpi lo, dan tawarin kesepakatan. Lo tinggal pilih, tapi sekali udah setuju, lo nggak bisa mundur. Gue tanya lagi, kalau tempat itu ditinggal, kenapa energinya masih aktif? Dia jawab, karena kendi hitam itu belum dimusnahkan. Selama kendi itu masih utuh, tempat itu kayak sumur. Nyi Blorong bisa nyambung lewat situ. Apalagi kalau masih ada tumbal yang belum tenang. Biasanya bayi atau anak kecil itu jadi penunggu. Mereka yang dikorbankan nggak bisa naik ke alam lain karena tubuhnya disegel. Gue makin merinding. Semua penjelasan itu cocok sama kejadian di kampung. Gue minta saran, harus gimana? Bisa nggak dibersihin? Dia bilang, bisa. Tapi harus ada yang mau netralin tempat itu dengan syarat. Harus ada yang berani bawa kendi itu keluar dan musnahin di tempat yang nggak terjangkau manusia. Tapi risikonya gede. Karena yang bawa kendi itu pasti diburu, sama Pinanggu, sama makhluk yang minta tumbal. Gue nunduk, nggak langsung jawab. Tapi dalam hati, gue ngerasa ini semua harus diselesaikan. Kalau enggak, bukan cuma gue yang bakal jadi. Korban berikutnya bisa siapa aja, bahkan mungkin keluarga gue. Sebelum pulang, Pak Wito kasih gue botol kecil berisi air garam dan bunga 7 rupa. Dia bilang, itu cuma buat nahan gangguan sementara. Tapi kalau mau bener-bener beres, gue harus siap buat ketemu langsung sama sumbernya. Sama ibu dari semua ini, gue pulang dengan kepala berat. Tapi malam itu, gue bikin keputusan. Gue bakal masuk ke gubuk itu lagi. Kali ini bukan buat lihat, tapi buat ambil kendi hitamnya dan musnahin. Gue nyiapin semuanya. Air garam, bunga, tali pocong bekas dari orang pintar yang pernah bantu kampung, dan plastik hitam buat bawa kendi. Gue juga bawa korek api dan minyak, tanah. Karena katanya, benda itu cuma bisa dimusnahkan dengan api dan mantra tertentu. Gue nggak punya mantra, tapi gue nekat. Niat dulu jam 2 malam. Gue berangkat sendirian. Langit gelap, tapi kali ini bintang-bintang nggak kelihatan. Kayak semua makhluk langit nutup mata. Jalanan sepi, nggak ada jangkrik, nggak ada suara anjing. Gubuk itu berdiri di sana. Diam. Tapi aura gelapnya berasa kayak nyedot napas gue sedikit-sedikit. Gue masuk pelan-pelan. Nggak pakai senter. Cuma lilin kecil. Begitu tirai kebuka, bau amis langsung nyambut. Tapi gue udah siap. Gue siramkan air garam ke lantai, dan lilin gue makin terang. Gue lihat kendi hitam itu masih ada. Masih di tempat yang sama. Tapi kali ini ada yang beda. Di samping kendi itu, ada kepala bayi, masih utuh. Mata kebuka, dan senyumnya. Senyum kecil yang gak manusiawi. Gue tahan mual. Gue jalan pelan, ambil kendi pakai sarung tangan, masukin ke plastik, dan ikat rapat. Tapi sebelum gua keluar, suara itu muncul lagi. Kau pikir kau bisa lari? Suaranya berat, kayak ribuan paku digesek. Tirai bambu nutup sendiri. Angin muter di dalam gubuk. Lele,
Dan dari dalam kendi yang gue bawa, keluar suara tangis bayi. Tapi kali ini, ada suara ketawa perempuan ngikutin. Gue lari, bener-bener lari. Plastik di tangan gue goyang-goyang. Tapi, gue nggak berhenti. Dan pas sampai di kebun kosong belakang rumah, gue siram kendi itu pakai minyak. Nyalain korek, dan lempar ke atas api kecil. Apinya nyala besar. Tapi dari dalam api, gue lihat sesuatu keluar. Ular besar, bersisik emas, terus terbakar. Sambil ngelilit dirinya sendiri. Suara jeritan panjang keluar dari api itu. Teriakan perempuan, jeritan bayi, semuanya nyatu. Gue tutup kuping, nggak tahan. Sampai akhirnya api padam. Cuma tersisa abu. Dan rasa dingin itu hilang. Gue pulang jam 4:30 pagi. Badan gue capek. Tapi hati gue lega. Gue nggak tahu apakah semua banner-banner selesai. Tapi yang pasti, kampung mulai tenang. Nggak ada lagi suara bayi. Nggak ada lagi mimpi buruk. Dan warung itu sekarang cuma bangunan kosong yang ditumbuhi rumput liar. Tapi setiap gue lewat sana, gue masih suka berdoa dalam hati. Bukan buat perlindungan, tapi buat arwah-arwah kecil yang udah dikorbankan di situ. Semoga mereka udah tenang. Semoga nggak ada lagi yang ngulangin pesugihan gila itu cuma demi nasi padang laris manis. Setelah malam itu, hidup gue nggak langsung balik normal. Walaupun kendi udah dibakar, dan warung padang itu akhirnya ditutup permanen, bahkan dirubuhkan atas inisiatif warga. Tapi, perasaan gak enak masih nempel terus di diri gue. Ada bagian dalam hati gue yang kayak bilang, semua ini belum sepenuhnya selesai. Kadang, perasaan itu dateng waktu gue duduk sendiri di kamar, atau pas lewat tempat bekas warung itu, yang sekarang udah jadi puing-puing penuh semak belukar. Rasanya kayak ada yang ngeliatin dari balik reruntuhan. Beberapa hari setelah kejadian pembakaran kendi, kampung mulai tenang. Nggak ada suara bayi, nggak ada warga kesurupan, nggak ada kejadian aneh. Warga mulai berani lewat jalan itu lagi, walau kebanyakan masih mempercepat langkah kalau lewat malam. Tapi entah kenapa, gue masih mimpi buruk. Mimpi yang kayak kelanjutan dari semua mimpi gue sebelumnya. Kali ini gue nggak di warung, tapi di dalam lorong gelap yang sempit banget. Dindingnya lembab, dan gue jalan sambil ngeraba. Di ujung lorong, gue nemu pintu kayu tua yang kebuka sendiri waktu gue deketin. Di balik pintu itu ada ruangan gelap, dan di tengah-tengahnya ada satu meja batu. Di atasnya ada tubuh bayi tanpa kepala. Gue langsung mundur, tapi tiba-tiba pintunya nutup sendiri. Di belakang gue nyoba buka tapi gak bisa. Gue berbalik, dan di pojokan ruangan itu, ada sosok perempuan duduk. Rambutnya panjang sampai nutup lantai. Dan dia kayak lagi nunduk ngelamun. Tapi yang bikin gue hampir gila, waktu dia ngangkat kepalanya, itu muka gue sendiri. Tapi dengan mata hitam penuh. Dan mulut sobek sampai ke pipi. Dia senyum dan bilang, belum selesai. Gue bangun dari mimpi itu dengan napas ngos-ngosan. Badan gue dingin, tapi punggung gue basah keringat. Di ujung kasur, ada setangkai bunga melati layu. Gue benar-benar udah muak. Gue pikir udah selesai, tapi ternyata belum. Keesokan paginya, gue langsung ke rumah Pak Wito. Gue ceritain semuanya. Mimpi itu, perasaan gue, dan bunga yang selalu muncul. Pak Wito diem cukup lama. Terus dia bilang pelan, lo udah ngebakar kendi iya, tapi itu cuma tempat. Isinya belum lo kembalikan. Gue bingung, maksudnya apaan? Dia terusin, tumbal yang udah dikorbankan, terutama bayi-bayi itu. Mereka nggak bisa pergi kalau nggak dikembalikan dengan ritual. Mereka masih nunggu di antara dua alam. Dan karena lo yang ngambil kendi, mereka nempel di lo. Mereka ngira lo bagian dari perjanjian. Gue megang kepala. Parrot, gak nyangka semua ini bakal sepanjang dan segelap ini. Tapi gue udah terlanjur masuk. Dan sekarang, satu-satunya cara buat banner-banner beres adalah bantuin ngelepasin arwah-arwah bayi yang udah jadi korban. Gue tanya, gimana caranya? Pakwit bilang, ada satu cara. Tapi nggak gampang. Lo harus masuk ke tempat terakhir mereka dikorbankan bukan secara fisik, tapi secara spiritual. Meditasi di titik energi bekas gubuk itu. Bawa persembahan netral seperti bunga 7 rupa, air kelapa dan dupa, lalu panggil mereka dengan niat murni. Lo harus minta izin, dan bantu ngelepasin mereka dengan doa-doa yang khusus. Malam Jumat, jam 2 pagi. Gue, Pak Wito, dan 2 orang tua kampung yang juga ngerti hal-hal kayak gini, masuk ke bekas reruntuhan warung. Sekarang tempat itu udah ditumbuhi alang-alang, tapi di tengahnya, bekas pondasi gubuk kecil itu masih kelihatan jelas. Kita dan bikin lingkaran dari bunga. Di tengahnya, gue duduk bersila,
mata tertutup, dan mulai ikutin arahan Pak Wito buat tarik napas pelan-pelan. Awalnya gelap, tapi gak lama, gue ngerasa kayak ditarik ke dalam. Kayak gue jatuh, tapi bukan ke bawah, melainkan ke dalam diri sendiri. Dan pas gue buka mata, gue udah ada di tempat yang lain. Langit merah darah, tanah kayak lumpur hitam yang lengket, dan dari kejauhan, ada suara tangisan bayi ratusan. Tangisan dari segala arah. Gue berdiri, dan nyoba jalan, tapi tanahnya narik. Tiap langkah kayak jalan di dalam air, tapi gue terus maju. Sampai akhirnya gue lihat mereka, bayi-bayi itu duduk, melingkar di sekitar sumur tua. Kepala mereka luka, sebagian bahkan tanpa kepala. Mata mereka kosong, tapi saat gue datang, mereka berhenti nangis. Dan satu demi satu, mereka lihat ke arah gue. Gue gak kuat, air mata gue jatuh sendiri. Gue minta maaf, tiba-tiba, dari dalam sumur itu, muncul tangan putih panjang. Kukunya hitam, lalu muncul kepala perempuan. Rambutnya panjang, matanya besar, dan lidahnya keluar sampai dada. Itu, dia sosok yang selama ini ngintilin gue. Dia lihat ke arah bayi-bayi itu, lalu ke gue. Dan dia bilang, lo pikir lo bisa nyelamatin mereka? Mereka udah milik gue. Gue berdiri. Walaupun ketakutan gue udah sayap. Gue bilang ke dia, lo boleh ambil gue. Tapi mereka biarin pergi. Dia senyum. Lalu sumur itu bergetar. Bye-bye. Itu tiba-tiba melayang. Satu-satu tubuh mereka bercahaya. Suara tangisan mereka berubah jadi suara tawa kecil. Dan satu suara masuk ke telinga gue. Terima kasih. Lalu semuanya gelap. Gue kebangun dalam posisi bersujud. Napas gue berat. Badan gue kayak habis lari sejauh 2 kilometer. Tapi gue masih hidup. Dan yang lebih penting, semuanya tenang. Sejak malam itu, gak ada lagi kejadian aneh. Kak, Edes, bayi. Gak ada bayangan. Gak ada bunga melati muncul. Kampung perlahan balik ke hidup normal. Bekas warung itu sekarang dijadiin taman kecil sama warga. Ditanamin bunga, dikasih penerangan, dan jadi tempat main anak-anak. Gak ada lagi energi aneh. Gak ada lagi mimpi buruk. Gue sendiri, gue masih sering ingat semuanya. Tapi sekarang bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa hormat. Karena gue tahu, di dunia ini, ada hal-hal yang gak bisa dijelasin logika. Ada perjanjian yang gak bisa main-main. Dan ada harga mahal yang harus dibayar dari sesuatu yang kita anggap berkah. Gua harap gak ada lagi orang yang pakai cara kayak gitu buat cari rejeki. Karena rejeki yang bener gak akan pernah minta tumbal. Apalagi kepala bayi. Kalau lo baca atau dengar cerita ini, tolong ingat satu hal. Jangan cuma lihat makanan dari rasa dan harganya. KADANG. Ada yang lebih mengerikan tersembunyi di balik wangi rendang yang menggoda. Dan semoga lo gak pernah ngalamin yang gue alamin. Itulah kisah malam ini. Kalau lo ngerasa cerita ini bikin lo merinding, jangan lupa like, komen, dan share ke temen-temen lo. Biar mereka juga ngerasain sensasinya. Tulis juga di kolom komentar. Lo pernah ngalamin kejadian horor nggak? Siap, tahu kisah lo kita angkat di episode berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.